kebajikan, salam persaudaraan, salam kedamaian, rahayu rahayu untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati, channel yang mengungkap dan mengurai secara ilmiah dan bermetodologi tentang sistem berketuhanan dan sistem beragama. Baiklah, kami akan coba sampaikan kembali akan uraian kajian berketuhanan dan beragama harus bermetodologi dan mempunyai sistem. Sebab apapun yang ada di dunia ini, proses apapun yang ada di dunia ini, yang konkret maupun yang tidak konkret, yang metafisika atau fisika, itu melalui sistem, melalui metodologi, cara jalan, rukun syarat, dan tekniknya. Nah, itulah sistem yang harus kita ketahui. Nah, saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia dan dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami akan mencoba mengurai bahwa dalil dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, Tuhan itu satu, Esa, tunggal. Namun nanti kita akan ketahui. Nah, tunggal berarti satu di alam yang satu. Nah, disinilah alam yang pertama, alam yang satu. Dia Tuhan yang Maha Esa. Dia Tuhan yang Maha Kodim. Ya. Dia Maha Ruh, ya, Maha Akhirat, alam Maha Kekal, alam Maha Kodim. Dia pemilik, ya. Dia Tuhan yang Maha Esa itu adalah pemilik agama Kodim atau mutlak. Seperti itu. Nah, itulah Qul huwallahu ahad. Kita harus tahu Tuhan yang satu atau Tuhan yang tunggal, Tuhan yang Esa. Esa dalam kodimnya, maha kodimnya, maha akhiratnya, maha ruhnya, maha dan sebagainya. Tuhan yang satu. Dia laisa kamitslihi syai'un. Dia yang menguasai, ya kan, kerajaan dunia dan akhirat. Seperti itu. Allahus Somad. Nah, dia maha segalanya, maha berkehendak, penguasa alam semesta, alam dunia dalam akhirat. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan karena dia maha kodim. Dia tiada awal dan tiada akhir. Dia di alamnya, sang maha penguasa kausalitas tunggal. Alam yang pertama, alam yang tunggal, yang Esa, yang satu, Tuhan yang satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak sama dengan yang lain atau makhluknya. Seperti itu. Nah, inilah alamnya dia, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dia ingin dikenal di dunia dari sang penguasa yang
maha itu, maha kodim, maha rahasia, maha gaib, maha mutlak. Ini dikenal, diketahui bahwa dia Tuhan yang maha hidup, yang kekal kehidupannya. Maka dia Tuhan yang Maha Esa mempunyai sistem, yaitu dengan mengutus utusannya. Dia mengutus utusannya. Yang kedua, di alam yang kedua ini, alam tadi alam yang pertama, pemilik alam pertama, penguasa, kemudian mengutus ke alam yang kedua. Nah, dia mengutus, disebut utusan ke alam yang kedua. Apanya yang diutus? Apanya Tuhan yang diutus? Nah, maka yang diutus pun rahasia kodimnya, rahasia ruhnya, rahasia ruhani yang di alam akhirat, ya, rahasia ilmunya. Apa itu? Unsur rahasia kebesaran persifatannya yang diutus, disebut utusan ke alam yang kedua. Itu alam kedua disebut utusan. Utusan ini alamnya kodim pula. Tadi dari maha kodim ke alam kedua, alam utusannya adalah alam kodim. Ya, alam utusannya adalah alam kodim. Kalau Allah maha nur, maka yang diutus pun nurnya Allah. Nurnya Allah isinya ilmu yang mutlak, ilmu yang kodim. Seperti itu. Unsur rahasia kebesaran persifatannya. Jika kita dari dunia ini diketahui bahwa nur Allah atau nur Tuhan itu disebutannya nur Tuhan, maka nur utusannya adalah nur kekasihnya, nur Muhammad, atau nur utusan, yaitu Rasulullah. Nur utusan, disebut utusan. Jadi bagian daripada unsur Tuhan. Utusan itu adalah bagian daripada unsur Tuhan yang diutus. Jika Tuhan maha kodim, maka yang diutus pun kodim. Utusan itu kodim dari sang maha kodim. Seperti itu utusannya. Seperti itu. Alam utusannya adalah alam kodim, ya, alam akhirat, alamnya ruhani, alam kekal pula. Nah, alam kodim itu alam utusan, alam rasul. Dialah yang membawa, ya, yang membawa unsur ilmu agama, ilmu pengetahuan agama. Isinya itu unsur ilmu. Ya, menjadi ilmu itu isinya petunjuk, penjelas, dan pembeda. Seperti itu. Yang diutus itu bagiannya termasuk utusan Tuhan itu isinya termasuk ilmu, isinya petunjuk, penjelas, dan pembeda. Yaitu kalau di dunia disebut kitab suci yang dibawa oleh utusannya. Setiap zamannya ada kitab suci yang dibawa oleh rasul-rasul Tuhan. Nah, itu alam yang kedua, alam rahasia pula, alam akhirat, alam kodim. Kemudian ya, sistem itu turun lagi ketiga, yaitu sistem yang ketiga adalah alam ketiga, alam pembawa agama kodim. Ya, di dunia wujud ini si pembawanya mewujud, ya, utusannya tadi menempati wadah wujud di dunia, ya, wujud. Jadi di balik wujud utusannya ada utusan yang tidak wujud, unsurnya Tuhan, ilmu yang kodim, ajaran agama kodim, kitab yang kodim, kalam yang kodim, nur yang kodim, dan sebagainya dan sebagainya. Seperti dibawa oleh manusia si pembawanya. Manusia si pembawanya itu ya bentuk wadah wujud jasmani. Di balik jasmani ada unsur rohani. Nah, unsur rohani itulah utusan Tuhan. Isinya nur ilahiyah, ya, rohani, ilmu kodim, kalam kodim, kitab kodim, rasul kodim, dan semuanya kodim. Artinya terdahulu dari alam akhirat ini. Ini alam ketiga adalah alam kenyataan, alam dunia, dari sifat
yang diutus kemudian di dunia sifatnya mewujud. Pada siapa? Seorang manusia. Manusia yang dipilih, dikehendaki, ditunjuk oleh Tuhan. Manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Nah ini gambaran ini pertamanya Nabi Adam, manusia utusan Tuhan, sebagai wakil Tuhan, kekasih Tuhan, ya, khalifah Tuhan, pembawa risalah ajaran agama samawi, agama kodim. Nah, itu nih manusia pertama, misalkan Nabi Adam alaihissalam. Dia seorang manusia, ya, alam wujud, alam baharu, ya, utusan baharu, ya, relatif, ya, wujudnya relatif baharu, tapi dibalik relatifan itu ilmunya mutlak, ilmu kodim, seperti itu. Dibaliknya wujud itu ilmunya tetap kodim, mutlak, seperti itu. Nah di zaman Nabi Adam, manusia pilihan Tuhan, ciptaan Tuhan yang pertama itu, itulah bersemayam unsurnya Tuhan. Dan Nabi Adam itu disebut di dalam kitab sekarang ini, dialah ulil amri minkum, ya, pembimbing manusia di zaman Nabi Adam. Dialah sebagai wasilah, dialah pembawa nur Tuhan, nur ilahiyah, seperti itu. Nah Nabi Adam itu manusia yang ditempati, ya, dipakai wadahnya, jasadnya untuk membawa nur Tuhan. Dialah utusan Tuhan. Di balik jasmani ada unsur utusan Tuhan, ya, unsur rohani yang isinya ilmu, kalam, dan sebagainya seperti itu. Di zaman Nabi Adam ada umat seperti ini, umat, ya, umat yang bersama Nabi Adam, bertemu Nabi Adam dan sami'na wa ata'na pada Nabi Adam, ialah umat yang beriman, karena Nabi Adam adalah manusia yang beriman yang pertama. Kemudian umatnya harus ketemu Nabi Adam dan mengikuti perintah dan larangan, taat dan patuh, ya, pada Nabi Adam. Karena Allah Maha Esa atau Tuhan Maha Esa, Maha Tunggal, kemudian mengutus utusannya pun tunggal juga, satu, kemudian bersemayam di dunia pun pada satu juga manusia. Jadi satu yang dimaha, satu yang diutus, satu yang diutus mewujud ke dunia. Jadi tiga unsur ini dalam satu kesatuan. Aku yang pertama, ya, aku yang kedua, aku yang ketiga di dunia. Namun semuanya ini adalah satu yang terdiri dari tiga bagian, ya, tiga alam, maha akhirat, akhirat, dunia. Nah disebut kami. Kalau aku satu tunggal, kami berarti jamak. Di kitab-kitab suci, ya, kitab suci mana saja itu ada sebutan kami. Kami itu berarti Tuhan yang Maha Esa, ada utusan Tuhan, ada utusan dunia. Nah di sini menyebutnya kami. Kami ini terdiri dari utusan Tuhan termasuk Tuhan. Di sini menyatu. Nah disebut kaminya itu di sini. Berarti ada unsur dimensional, unsur yang metafisika, seperti itu. Ada bahasa aku sendiri, ada bahasa kami. Kami berarti tiga unsur ini. Kalau aku berarti sendiri, seperti itu. Ini yang harus dipahami. Nah, maka umat harus bertemu ini sebagai wasilah. Dialah ulil amri minkum. Dialah pembawa risalah ajaran agama samawi. Dialah pembawa nurnya, seperti itu di zaman Nabi Adam. Kemudian nabi-nabi selanjutnya sama, seorang manusia. Nah Nabi Adam seorang manusia, ada batas ambang jasmaninya, ya, wafat, meninggal, maka isinya Nabi Adam waris kepada nabi berikutnya, manusia utusan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, kehendaki dan ditunjuk oleh Tuhan, seperti itu di sini. Siapa? Nabi-nabi setelah Nabi Adam, terus sampai dengan Nabi Muhammad di sini. Posisi ini tidak berubah. Posisi ini pun tidak berubah. Ulil amri minkum dan sebagai wasilah. Dia sebagai guru rohani. Seperti itu. Kita harus belajar pada dia, bertemu dia. Seperti itu. Ini tidak berubah. Ini sistem. Ini pakem sudah. Dari atas ke bawah namanya top down. Dari bawah ke atas namanya bottom up. Seperti itu. Nah, harus ketemu guru rohani ini, guru rohani yang zahir. Di balik guru rohani ada yang guru rohani tidak
zahir, yaitu ini utusan. Bertemu dengan ulil amr minkum di zaman, setiap zamannya, khususnya di zaman ini pula, maka akan terhubung dengan guru rohani yang di sini di alam akhirat. Ini alam dunia wujud, maka di balik wujud ada alam akhirat. Walaupun kita masih di dunia, umat ini harus bertemu. Seperti itu. Ini sistem. Tidak bertemu dengan manusia yang satu pilihan Tuhan oleh Tuhan di setiap zamannya, kita tidak akan bisa sampai ke Tuhan. Kita tidak bisa langsung dari sini sebagai manusia terus langsung ke Tuhan. Tidak bisa. Harus memakai wasilah dari penghubung. Contoh soal, jika kita manusia ingin berhubungan dengan manusia yang jauh atau saudara yang jauh di kota yang lain, ya kita harus pakai alat telekomunikasi HP, ya seperti itu. HP itulah wasilah kita yang bisa terhubung dengan saudara kita yang jauh di kota lain. Melalui, anggap analogikanya ini kita ini HP untuk terhubung dengan saudara yang jauh. Lewat HP inilah akan terhubung jika rukun syarat dan cara jalan tekniknya pas, seperti itu. Nah, itulah fungsi wasilah, fungsi channel, fungsi utusan, fungsi ulil amri minkum. Kita berhubungannya dengan yang di dunia, tapi tembus kepada sampai Sang Maha akhirat lewat utusannya yang di akhirat. Seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, ini sangat penting untuk seluruh umat manusia di dunia yang beragama. Sistem ini yang harus dipakai untuk ajaran agama. Jika tidak pakai sistem ini, kita langsung ke sana, tidak mungkin bisa terhubung. Terhubung dengan Tuhan namanya sholat. Seperti itu. Dan taat dan patuh pada Tuhan, taat dan patuh pada yang di dunia sebagai wasilah, sebagai wakilnya, sebagai kasihnya. Sama dengan terhubung dengan taat dan patuh pada yang di maha akhirat. Seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Ini sudah menjadi pakem. Ini sudah menjadi dasar dan harus memakai sistem ini dan metodologinya. Jika tidak akan bisa terhubung dan tersambung dengan Tuhan manusia di dunia. Maka akan turun ya ke bawah. Seperti itu. Jalannya hanya satu. Ini jalannya. Umat bertemu dengan wakil Tuhan di dunia di setiap zamannya, ulil amri minkum, ya. Baru dia bisa terhubung di para utusannya dan sampai di sisinya. Di surat An-Nisa ayat 59 diterangkan ya penjelasan ilmiah. Ati Allah, Tuhan yang tunggal maha esa dan gaib, wa ati Rasul, ya, utusan Tuhan di alam akhirat, guru rohani yang tidak zahir, ya, unsur Tuhan, unsur kodim alam akhirat. Wa ulil amri minkum, manusia yang menjadi pemimpin dan pembimbing seluruh umat manusia di dunia. Seperti itu. Ini sistem berketuhanan dan beragama. Jadi ulil amri minkum bukan pemimpin yang disebut di pemerintahan, tapi ulil amri minkum adalah pemimpin dan pembimbing umat manusia sedunia untuk jurusannya ke Tuhan. Ulil amri minkum itu manusia yang ditunjuk, dikehendaki, dipilih oleh Tuhan untuk perjalanan menuju Tuhan, bukan ulil amri minkum yang tentang keduniaan. Ya, salah pemahamannya, penafsirannya. Jadi salah penafsiran nih. Ulil amri minkum itu adalah manusia yang dipakai untuk umat berjalan menuju Sang Maha atau Tuhan Sang Maha Pencipta. Seperti itu. Itu fungsi daripada ulil amri minkum. Jadi sebagai wasilah, sebagai tali penghubung, pembawa nur Tuhan, nur ilahiyah, atau nur Muhammad. Seperti itu, saudara-saudaraku. Itu nanti akan diajarkan teknik dan metodologi tentang terhubung dengan Tuhan lewat sistemnya, lewat ajarannya. Seperti itu. Jadi tidak bertemu dengan manusia itu di setiap zamannya, maka tidak akan bertemu. Dan di zaman ini, ya, manusia ini di zaman ini disebut Kalki Alfatara, nih manusia ini di agama itu, Mesias, Buddhis, kemudian Satrio Piningit ini, kemudian Isa Al-Masih ini, Imam Mahdi ini, dan sebagainya, dan sesuai dengan sebutan nama-nama setiap keyakinan atau ajaran agama, tapi tetap satu, ya, ya, manusia biasa yang rahasia, yang isinya adalah tadi tentang unsurnya Tuhan, unsur ruh yang suci, ajaran yang suci, agama yang suci, kitab yang suci,
rasul yang suci dan sebagainya tentang kesucian. Ilmu yang mutlak, yang tiada tolak bandingnya di dunia ini, yang sangat ilmiah dan dapat dibuktikan. Nah, yang akan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Ini cari di zaman ini. Ya. Contoh soal analogika. Di zaman ini jika sudah ada tanda-tanda pembawa muncul skenario antagonis atau sifat dajjal yang merusak tatanan kehidupan di dunia ini, jika itu sudah muncul terlihat di seluruh dunia, maka sudah akan datang, tinggal muncul lagi, yaitu seorang manusia yang membawa tatanan kehidupan. Tadi awalnya muncul sifat merusak, sifat tatanan merusak, antagonis. Nah, maka pasti akan timbul yang manusia membawa tatanan kehidupan, memperbaiki, seperti itu. Itu sudah hukum sunatullah, hukum alam, hukum kehidupan. Jika ada kezaliman, pasti ada kebaikan. Seperti itu. Sudah pakem itu, sudah pasangan. Kita ketahui sekarang sudah muncul peran antagonis, sifat buruk mewujud, ya, bahasa sifat dajjal di seluruh dunia. Maka akan muncul pula dan sudah muncul manusia yang akan menata lewat prosesnya. Namun ini rahasia. Siapa manusia yang dipertemukan dengan ini, manusia itu yang akan menata, dialah sebagai prajurit-prajurit daripada manusia itu sebagai ulil amri minkum tersebut. Demikian saudara-saudaraku yang dapat kami sampaikan tentang uraian kajian secara metodologi dan sistem agama dan bertuhan. Kurang lebihnya kami maaf. Ini kami sampaikan karena ta'zim kami kepada Yang Mulia Tuan Guru Mursyid, guru kami. Dan semua ilmu ini adalah ilmu guru kami, bukan ilmu saya pribadi. Saya hanya menyampaikan saja sebatas kemampuan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya secara pribadi bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan tidak mampu apa-apa. Semua ini milik guru. Seperti itu. Saya la haula wala quwata illa billah. Kami hanya menyampaikan pesan dari Yang Mulia guru kami. Salam hormat, salam ta'zim pada guru kami yang mulia. Dan salam kebangkitan agama rohani, agama samawi, agama tauhid, agama yang satu untuk seluruh umat manusia sedunia. Kami merangkul seluruh saudara-saudara kami di seluruh Nusantara dan seluruh dunia. Silahkan bergabung. Kami hanya menyampaikan saja jika berkenan, dan jika tidak berkenan abaikan. Kami akhiri, salam rahayu, salam persaudaraan, salam damai, cinta kasih dan sayang. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan rohani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan MZTNKN.